Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys. Channelnya Parabola dan Gadget. Oke, ini sekarang saya pegang satu buah set-top box. Jadi lagi-lagi saya mau bahas set-top box ya, karena sekarang lagi rame soal siaran TV digital atau DVB T2. Nah, masalahnya set-top box yang dijual di pasaran untuk membuka siaran DVB T2 itu sangat banyak. Makanya kemarin banyak yang tanya ke Tamtam Boys juga, minta saran kira-kira set-top box yang cocok untuk membuka DVB T2 itu apa aja. Nah, kalau kemarin kan saya sudah sempat bahas ini ya, set-top box merek Matrix, dan juga di video-video sebelumnya juga sudah bahas set-top box merek Avinix. Tapi kali ini saya mau bahas set-top box dari Venus. Jadi merek yang terbaru ya saat ini, yaitu Venus mengeluarkan set-top box untuk siaran digital. Jadi kayaknya merek-merek receiver parabola sekarang sudah mulai ini ya, memproduksi untuk set-top box juga. Karena mungkin bentar lagi Indonesia sudah mulai beralih ya dari siaran analog menjadi siaran digital. Nah, salah satunya ini, Venus mengeluarkan satu produk set-top box untuk siaran digital, namanya di sini Venus Cabai Rawit atau Venus Cabai Rawit ya. Nah, kenapa dinamakan cabai rawit? Saya juga kurang tahu, apakah karena bentuknya yang mungil? Memang sih bentuknya ini sangat kecil, mini. Nah, apakah dengan ukurannya minimalis, fiturnya juga minimalis? Nah, makanya di video kali ini kita akan unboxing sekaligus review kira-kira fitur apa aja yang kita dapatkan di set-top box ini. Apakah cuma untuk membuka siaran digital saja? Atau ada fitur tambahan lainnya? Misalnya untuk membuka YouTube, IPTV, atau bisa dikonekkan ke internet. Nah, semuanya nanti akan dibahas di video kali ini. Jadi tonton terus videonya sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke, sekarang saya unboxing dulu aja ya. Kira-kira kelengkapan apa aja yang kita dapatkan kalau beli ini set-top box Venus Cabai Rawit ini. Kalau saya cek ini di dus bagian depannya ya, di sini ada beberapa keterangan fitur yang akan kita dapatkan kalau pakai set-top box ini. Di sini ada fitur, jadi ini sudah support dengan MPEG 4 ya. Support MP3, sudah ada USB juga. Bisa untuk membuka foto atau JPG biasanya. Ini sudah support high definition. Terus untuk dayanya di sini keterangannya 90 volt sampai 240 volt. Sudah support dengan PVR atau untuk merekam siaran ya. Jadi hampir sama fiturnya dengan set-top box yang lainnya. Kalau di sini nggak ada keterangan fitur YouTube ya, atau untuk fitur connect ke internet atau ke WiFi. Jadi kayaknya ini tidak support ya. Sama seperti yang kemarin Matrix yang Apple itu juga tidak support untuk connect ke internet, tidak ada fitur YouTube-nya juga. Tapi nanti kita cek ya, kita nyalakan terus kita cek fiturnya biar lebih lengkap ya. Terus ini di dus bagian sampingnya ya, ada keterangan fitur juga. Ini sepenuhnya sesuai dengan H264 atau MPEG 4. Jadi kodeknya untuk video sudah support H264 dan MPEG 4. Ada dukungan fungsi PVR untuk merekam, terus ada pemutaran multimedia, MP3, MP4, JPG, MOV, dan di sini ada keterangan format video yang bisa diputar ya. Ada MOV, AV, ada MKV dan lain-lain. Ini melalui USB 2.0. Jadi port USB-nya masih ini ya, tipe 2.0. Terus ini ada keterangan decoder video hingga 1080p, 30 fps, Full HD mendukung hingga 1080p. Jadi sudah support high definition 1080p dan ini bisa sampai 30 fps untuk pemutarannya. Oh, ini ada ini ya, sepenuhnya mendukung sampai 7 hari acara elektronik EPG. Jadi EPG itu kayak ini ya, suatu fitur di set-top box dimana itu menunjukkan atau menampilkan jadwal siaran. Jadi nanti tiap channel akan muncul jadwal siarannya untuk 7 hari ke depan. Ada fungsi favorit, bisa untuk memindahkan, mengunci, lompat, menghapus. Ya ini untuk mengatur ini ya channelnya. Bisa untuk setting OST bahasa, setting ke bahasa Indonesia. Outputnya HDMI 1,3, terus ini CVBS. Formatnya PAL atau NTSC, konversi otomatis. Jadi itu penjelasan ini ya, penjelasan singkat fiturnya dari ini penampakan dus. Kita belum cek langsung pas kita nyalakan, nanti kita cek.
Kita cek kelengkapan apa aja yang kita dapatkan. Ini kita dapat satu buah remote. Di remote-nya di sini ada tulisan Venus ya. Jadi ukuran remote-nya minimalis, kecil. Jadi simple, tombolnya juga nggak terlalu banyak. Ini ada tombol untuk merekam, tombol power, dan tombol yang selainnya. Terus ini ada tombol nomor. Ini didukung dengan 2 buah baterai tipe AAA ya. Jadi kayak remote set-top box pada umumnya. Terus kita dapatkan satu buah kabel audio video atau kabel RCA yang merah kuning putih. Kalau saya cek di sini nggak dapat kabel HDMI ya, jadi cuma dapat satu buah kabel RCA. Ya sama seperti set-top box pada umumnya. Jadi kalau kelengkapan yang didapatkan mesti ini ya, tersedia yang kabel merah kuning putih. Yang enak itu yang Evinix sih. Kalau Evinix itu kalau kita beli kelengkapannya bisa dapat 2 kabel, yaitu kabel HDMI dan tadi kabel RCA merah kuning putih. Untuk sementara yang sudah pernah saya unboxing, jadi cuman Evinix saja ya yang set-top box itu menyediakan 2 kabel untuk kelengkapan pembeliannya. Kalau yang pernah saya unboxing rata-rata cuma dapat kabel RCA. Terus ini dapat satu set baterai tipe AAA, satu set isi 2 ya, buat remote-nya tadi. Nah dari sini kelihatan ini satu buah set-top box. Terus kalau dicek kosong ya dusnya. Jadi paket terakhirnya ini, kelengkapan terakhirnya yaitu set-top box-nya. Ini kita dapat buku petunjuk, kartu garansi. Nah ini dia satu buah set-top box Venus cabai rawit. Ini saya kletek dulu. Oke, bisa kelihatan penampakannya. Ini panel depannya seperti ini, sangat simple. Di bagian kanan ini ada tulisan Venus HD Digital Receiver. Ada logo Venus, ini ada logo cabai rawit. Terus ini sebelah sini ini adalah panel, layar panel biasanya untuk menampilkan indikator lampu kalau misalnya menyala. Dan juga biasanya ada indikator nomor untuk channel yang sedang diputar atau di play ya. Tombol navigasinya cuma tersedia 3. Ada tombol power, ini tombol ke bawah, tombol ke atas, ini apa ya? Antara pindah channel atau volume saya kurang tahu. Nanti kita coba aja pas kita nyalakan. Nah ini karena tombolnya cuma 3, simple sih. Tapi ini bisa jadi kelebihan dan juga kekurangan ya. Kalau kelebihannya sih memang tampilannya lebih simple. Cuman kalau misalnya kekurangannya, karena tombolnya di sini cuma 3, jadi kalau misal remote-nya terjadi masalah, sedangkan ini adalah tombolnya untuk pindah channel, berarti kita tidak akan bisa mengubah volume dari set-top box-nya. Karena remote-nya bermasalah, sedangkan di panel tidak tersedia tombol untuk volume, hanya tersedia tombol untuk pindah channel. Atau sebaliknya ya, kalau misal ini adalah tombol untuk volume, terus tiba-tiba remote-nya bermasalah, nah kita tidak akan bisa pindah channel. Pakai remote maupun di panel juga tidak tersedia tombol pindah channel. Jadi pas remote-nya bermasalah, terus di sini tidak ada tombol untuk pindah channel, malah jadi lebih repot. Bukannya kelebihan, malah jadi kelemahan ya. Nah kalau di bagian ini, pojok kiri bawah, ini ada logo DVB, terus ini ada logo play video, dan ada logo USB. Jadi sudah support ketiga fitur ini ya. Ini penampakan bagian sampingnya, ada ventilasi. Nah, kalau kita cek ini terbuat dari metal atau dari besi. Jadi beda dengan yang set-top box pada umumnya. Kalau ini sudah terbuat dari besi ya. Bawahnya juga sudah dari metal, full metal. Nah, ini kita cek bagian belakang. Ini ada port untuk antena. Jadi kabel antena dari antena UHF yang digital nanti kita tancapin di sini, kita sambung di sini. Ini ada tombol loop out, jadi untuk perpanjangan. Nanti disambung dari tombol loop out ini kan jadi output ya. Output RF ya, dalam bentuk RF nanti bisa langsung disambung ke port RF yang ada di TV. Jadi kalau kita pakai set-top box ini, kita bisa pakai dalam 2 jalur ya. Jalur digital maupun jalur UHF analog. Nah ini bermanfaat buat teman-teman yang daerahnya itu belum support digital sepenuhnya atau channel digitalnya belum banyak. Nah kalau pakai ini ya Venus cabai rawit, kalian nggak perlu takut karena kalian bisa menyaksikan siaran digital
dan juga siaran analog UHF secara bersamaan. Jadi kalian nggak perlu cabut-cabut kabel antena ya, cabut dari sini terus pindah ke TV kalau mau pakai yang siaran analog. Nah, di sebelahnya di sini sudah tersedia port HDMI output, jadi bisa untuk ke TV LED atau TV flat yang sudah support HDMI. Dan ini ada port merah kuning putih, port audio video RCA untuk ke TV tabung biasanya. Dan di sebelah ini sudah ada USB. Nah, tersedia USB, apakah ini sudah support dengan dongle WiFi atau bisa dikonekkan ke internet? Kita coba aja ya. Jadi ini langsung kita coba, kita tancapin, kita sambung ke antena, dan kita cek fiturnya apa aja. Oh ya, yang terakhir saya lupa. Jadi ini ada satu buah kabel yang disambung ke ini ya, power atau ke listrik. Di sini keterangannya dayanya 90 volt sampai 240 volt. Jadi ini nggak pakai adaptor, langsung dari kabel tancap ke listrik. Oke, langsung kita coba. Oke boys, ini set-top boxnya udah saya nyalakan. Jadi ini adalah tampilan daftar channel dari Venus Cabai Rawit. Nah, ini kalau saya coba tekan tombol panel yang di ini ya, tombol panel yang ada di bagian depan set-top boxnya, yang tanda panah ke atas dan ke bawah tadi. Nah, kalau tadi saya tekan tombol ini ya, panah ke atas dan ke bawah di bagian depan panel set-top boxnya, ternyata di sini berfungsi untuk pindah channel saja. Tidak ada fungsi untuk menambah atau mengurangi volume. Nah, untuk menambah dan mengurangi volume memang hanya bisa diatur lewat remote saja. Berarti nanti kalau remote-nya rusak, ya pasti kalian nggak bisa nambah atau mengurangi volume. Tapi masih ini kok, masih bisa diatur volumenya dari settingan TV-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian pakai set-top box-nya, mendingan kalian ini aja, volumenya langsung kalian up, kalian pakai yang maksimal. Di angka maksimalnya ini berapa ya, volumenya kalian setting di angka paling maksimal 32 untuk volumenya. Nah, nanti tinggal terakhir kalian atur volume di TV-nya ya. Nah, ini pas TV-nya saya atur volumenya 0, makanya suaranya tidak muncul. Kalau saya nyalakan tambah volumenya, nah ini baru keluar suara ya. Nah, berarti nanti kalau untuk volumenya tinggal kalian setting dari TV aja. Ya, ini buat jaga-jaga kalau ternyata remote-nya bermasalah ya, biar kalian nanti masih bisa untuk setting volume. Oke, selanjutnya kita cek ya, kira-kira fitur apa aja yang tersedia di set-top box Venus Cabai Rawit. Ini ada menu program, ini untuk edit program ya. Ini passwordnya kita masukkan 06 kali. Nah, ini masuk ke tampilan edit program. Ini biasanya yang saya gunakan untuk mengurutkan channel ya. Misalnya ini yang TV One ya, yang ada di urutan pertama. Ini mau saya pindah ke urutan ketiga. Jadi tinggal tekan tombol merah di remote. Nah, itu sampai muncul keterangan, ada muncul ini ya, tanda panah ke atas ke bawah. Nah, ini baru kita pindahkan. Nah, ini kan otomatis ikut ya channel TV One-nya. Kita pindahkan ke nomor ketiga atau urutan ketiga. Lalu kita tekan merah. Oh, bukan merah, kita tekan OK. Nah, sekarang TV One udah pindah di urutan ketiga. Nah, ini TV One-nya udah pindah di urutan ketiga. Cuman ini sayangnya nomor urut channelnya malah nggak berubah ya, cuman berubah posisi saja. Terus ini ada fitur untuk mengunci, melompati, hapus, terus mengasih ini ya, mengasih tanda favorit atau untuk mengubah nama. Tapi ini jarang saya pakai. Biasanya saya pakai untuk mengurutkan channel aja. Cuman kekurangannya tadi ya, kalau sudah kita urutkan, nomor channelnya tetap tidak berubah. Jadi kayak aneh gitu ya. Ini nomor 2 tapi posisinya ada di atas. Jadi terlihat tidak rapi. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba merapikan bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Kira-kira caranya bagaimana? Terus ini ada menu EPG. Ini biasanya untuk jadwal siaran selama 7 hari ke depan. Nah, ini kan ada jadwal siarannya. Tapi kayaknya tidak semua channel ya. Tidak semua channel ini sudah tersedia jadwal siarannya. Ya mungkin beberapa channel aja yang sudah ada jadwal siarannya ya. Biasanya CNN, nah ini CNBC sudah ada jadwal siaran dari tanggal 3 sampai tanggal 10 harusnya. Jadi selama 7 hari ke depan sudah ada jadwal siaran untuk channelnya. Ini channel CNBC. Trans 7 juga sudah tersedia. Trans TV sudah ada, CNN juga sudah ada,
Kayaknya memang punya yang Transgroup aja yang sudah ada ini ya jadwal siarannya. Kalau channel yang selainnya ini masih belum ada. Terus ini di sebelah menu program ini ada menu untuk mengatur tampilan gambar. Jadi mengatur aspek rasio, bisa kalian atur otomatis. Terus ini ada yang settingan 16:9 pillar box, 16:9 pen and scan, 4:3 letterbox, 4:3 pen and scan, 4:3 full, ada 16:9 widescreen, dan otomatis. Biasanya saya pakai otomatis atau yang ini ya, 16:9 widescreen, cocok buat TV yang layar besar. Kalau TV tabung biasanya yang ini 4:3 yang letterbox tadi ya. Ini yang cocok buat TV tabung. Resolusinya juga bisa kita atur 1080p, 576i, 576p, 720p, 1080i, dan ini 1080p 50Hz. Format TV-nya ada pilihan PAL dan NTSC ya. Biasanya saya pakai yang PAL ini ya. Video outputnya CVBS. Kalau ini PQ level kita setting yang default aja. Nah ini untuk pencarian channel. Biasanya kalau kalian pertama kali setting tidak muncul channel, kalian langsung masuk ke menu ini ya, pencarian channel. Kita pilih yang pencarian otomatis, nanti akan melakukan pencarian secara otomatis siaran digitalnya. Nah nanti jumlah channel digitalnya tergantung dari wilayah kalian, karena tidak semua wilayah itu sudah tercover sinyal digital ya untuk saat ini. Karena sekarang masih proses untuk penambahan pemancar sinyal digital di tiap daerah, jadi bertahap ya, tidak semua daerah sudah terjangkau sinyal digital. Nah untuk negaranya kita setting Indonesia, daya antenanya on, channel type-nya FTA ya. Nah ini bisa mengatur untuk settingan waktu. Saya biasanya pakai otomatis ya. Ini country region-nya pilih Jakarta. Ini settingannya off, power on off-nya ya kita default aja. Nah di sini kita bisa setting untuk language atau bahasa, subtitle bahasa Indonesia kalau memang biasanya tersedia ya. Tapi untuk saat ini kayaknya belum semua channel itu menyediakan subtitle. Karena ya channelnya masih channel Indonesia semua. Bahasanya di sini bawaannya adalah bahasa Indonesia. Terus ini ada settingan untuk sistem. Ada parental guidance, passwordnya 06 kali. Ini bisa mengatur untuk settingan usia. Tapi saya juga jarang pakai yang ini ya. Karena memang kebanyakan channel digitalnya masih channel lokal. Ya yang kayaknya masih ini ya, masih cocok untuk semua umur. Ini juga bisa disetting untuk password. Nah ini buat kalian yang itu tiba-tiba set-top box-nya bermasalah. Nah kalian bisa langsung setting ke ini ya, restore factory default, reset ke pengaturan pabrik. Ini untuk informasi SW dan HW versionnya. Ini update-nya 18 November 2020. Jadi sudah sekitar 6 bulan ya untuk SW versionnya. Dan saya belum menemukan SW version yang terbaru atau yang terupdate. Ini juga bisa software update. Ini biasanya pakai USB ya. Oh ini ada keterangan USB upgrade. Ini kayaknya yang otomatis ya, OAD ini. Tapi ini saya off kan untuk upgrade otomatisnya. Ini ada recall list, network setting. Oh ini ada network setting, kita cek ya. Nah ternyata ini ada network setting untuk connect ke internet. Ada yang pakai tipe WLAN. Nah WLAN-nya ini saya tekan OK nggak bisa. Tapi di sini ada tipe WiFi, jadi kita bisa connect internet lewat WiFi. Nah ternyata boys, jadi set-top box Venus Cabai Rawit ini sudah support dengan jaringan internet dan kita bisa connect ke jaringan internet via WiFi. Jadi di sini saya pakai dongle WiFi tipe MediaTek atau yang MT. Saya sudah coba dua tipe, MediaTek atau MT dan tipe Railing atau RT. Nah ternyata yang support cuman tipe MediaTek atau yang MT. Sedangkan ketika saya coba yang tipe Railing atau RT itu tidak connect ya. Jadi tidak bisa membaca WiFi yang tersedia atau hotspot WiFi yang di sekitarnya. Dan pas saya tancapin yang dongle tipe Railing atau RT, nah itu di dongle-nya tidak menyala. Yang menyala itu pakai yang tipe MediaTek atau MT. Lampu indikatornya menyala berarti kan menunjukkan berfungsi ya, atau tersambung antara dongle WiFi dengan set-top box-nya. Dan ini terbukti saya bisa connect ke WiFi-nya Tamtam Boys. Ini bisa saya konekkan. Nah ini kalau tampilan masukkan passwordnya ya. Berarti ini sudah fix ya, set-top box Venus Cabai Rawit support dengan WiFi atau dengan internet. Nah sekarang kita pindah ke ini, tampilan USB, menu USB. Di sini kita bisa play multimedia, bisa play musik, foto, film, dan PVR. Nah ini untuk merekam siaran ya. Cuman ini fiturnya nggak bisa kita akses karena di situ keterangannya tidak menemukan USB device.
Jadi memang harus ditancepin USB device seperti hard disk atau flash disk yang fungsinya sebagai penyimpanan eksternal ya. Cuman masalahnya boys, ini set-top box-nya cuma tersedia satu port USB. Nah pas saya pakai dongle WiFi, sehingga saya nggak bisa lagi pakai USB untuk flash disk atau hard disk. Berarti kalau saya mau merekam siaran, saya harus cabut dongle WiFi-nya dulu, terus tancapin flash disk atau hard disk. Ya memang agak repot sih, harus cabut lagi, terus tancapin lagi. Terus ini ada konfigurasi foto, konfigurasi film, PVR, sama aja kayak yang multimedia tadi ya. Nah ini ada fitur network apps ya. Kita coba buka. Oke, ternyata di sini ada fitur YouTube dan IPTV. Berarti ini support YouTube ya. Kita coba aja. Nah ini ternyata bisa dipakai untuk YouTube ya, Venus Cabai Rawit. Saya kira nggak bisa, ternyata bisa. Kita coba buka. Kita coba ini aja pencarian. Kita cari channel Tamtam Boys. Nah ini sudah muncul ya channel Tamtam Boys. Kita coba play. Ini video yang terbaru. Oke, ternyata ini bisa untuk memutar YouTube ya. Jadi asik ya ini Venus Cabai Rawit. Kayaknya hampir sama kayak Phoenix ya fiturnya. Jadi bisa untuk membuka YouTube, dan tadi ada fitur untuk membuka IPTV juga. Nah ini ada menu IPTV. Cuman kalau IPTV ini memang harus punya file IPTV-nya ya. Jadi ini kalau bawaan dari set-top box nggak ada ini ya, IPTV gratisannya masih kosong. IPTV ini juga tetap butuh koneksi internet ya. Makanya kalian harus tersambung dulu ke internet baru bisa membuka ini fitur IPTV-nya. Nah ini kalau saya tidak tersambung ke internet, fitur yang network apps ini nggak bisa dibuka. Jadi syaratnya bisa kebuka, kalian harus connect ke internet. Jadi harus pakai dongle WiFi dulu. Oke bos, jadi tadi adalah unboxing dan review singkat untuk set-top box Venus Cabai Rawit ini. Secara umum set-top box ini bisa dibilang sangat memuaskan karena ada fitur tambahan lainnya seperti YouTube, IPTV, dan juga bisa connect ke internet lewat dongle WiFi. Dimana ini juga bisa bersaing dengan set-top box Phoenix H1 yang mungkin saat ini sedang menjadi set-top box favorit ya. Apalagi dengan harganya yang hampir sama dengan Phoenix, ini bisa menjadi alternatif pengganti set-top box Phoenix ya. Cuman memang kekurangannya kalau dari segi kelengkapannya sih, ini cuman kita dapatkan kabel RCA saja. Terus untuk yang set-top boxnya di panel depannya itu juga tombolnya terlalu sedikit sih menurut saya. Cuman ada tombol power sama tombol untuk pindah channel. Untuk menambah dan mengurangi volume harus pakai remote. Nah untuk mengatasinya sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi pas pertama kali pakai langsung kalian set volumenya di angka maksimal. Baru sisanya kalian atur volume bisa lewat TV-nya. Dan yang menguntungkan lagi set-top box ini untuk bodinya itu sudah dari metal atau besi ya. Dimana kalau besi kan konduktor panas, jadi lebih tahan panas dibandingkan kalau pakai bahan plastik. Jadi secara garis besar, set-top box ini sangat layak buat kalian yang pengen cari set-top box untuk membuka siaran digital. Selain bisa membuka siaran digital, fitur tambahan lainnya juga sangat banyak. Bisa buka YouTube tanpa upgrade SW dulu ya, jadi langsung bisa buka YouTube, bisa buka IPTV, dan bisa connect ke internet via WiFi. Nah kalau kalian juga punya ini ya, ide untuk konten video Tamtam Boys selanjutnya, kalian bisa share ide kalian di kolom komentar. Kalau idenya bagus, pasti nanti kita buatkan videonya. Oke boys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.